Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NIM 18060087. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan ekonomi pembangunan 2, yaitu bab 14 yang judulnya Keuangan, Investasi, dan Bantuan Asing, Kontroversi dan Peluang. Baiklah, langsung saja materi yang pertama, yaitu aliran sumber daya keuangan internasional. Karena mayoritas negara-negara berkembang yang bukan pengekspor minyak secara historis telah mengalami defisit pada transaksi berjalan mereka, maka aliran masuk bersih dari sumber daya keuangan yang kontinu menjadi bahan penting dalam strategi pembangunan jangka panjang mereka. Persyaratan yang selalu berulang kali muncul ini diperkuat oleh adanya kebutuhan akan sumber daya yang ditargetkan bagi investasi pada sektor-sektor utama dan untuk melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan. Selanjutnya ada investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Hanya sedikit perkembangan yang mampu menyamai peranan penting dari kemunculan perusahaan multinasional dalam pertumbuhan yang sangat pesat dari perdagangan dan aliran modal internasional selama beberapa dasawarsa terakhir ini. Perusahaan multinasional atau disebut juga MNC adalah perusahaan dengan kegiatan produksi di lebih dari satu negara. Perusahaan raksasa ini biasanya berkantor pusat di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Tetapi sejumlah MNC kini bermarkas di perekonomian berpendapatan tinggi baru seperti Korea Selatan dan Taiwan. Pada tahun-tahun belakangan ini, sejumlah kecil MNC juga muncul di negara-negara berpendapatan menengah tinggi seperti Brazil, dan bahkan sebagian besar berasal dari negara berpendapatan menengah rendah, terutama Cina. Pertumbuhan investasi asing langsung oleh pihak swasta di negara-negara berkembang begitu pesat meski bergejolak selama beberapa dasawarsa belakangan ini. Secara global, MNC memperkerjakan sekitar 80 juta pekerja di negara-negara di luar kantor pusat mereka. Namun demikian, di sebagian besar negara-negara berkembang, MNC hanya memperkerjakan sejumlah kecil dari angkatan kerja di sana. Tetapi lapangan kerja yang diberikan cenderung terkonsentrasi di industri perkotaan modern. Selain itu, investasi asing langsung juga melibatkan lebih dari sekadar transfer modal biasa atau pendirian pabrik lokal di suatu negara berkembang. Dua karakteristik inti MNC adalah ukuran mereka yang besar dan fakta bahwa operasi dan kegiatan usaha global mereka cenderung dikendalikan oleh perusahaan induk. MNC menjadi pendorong utama pesatnya perdagangan dunia. Selanjutnya ada investasi swasta asing, pro dan kontra pembangunan. Argumen ekonomi tradisional yang mendukung investasi swasta asing, pemenuhan kesenjangan dalam tabungan, valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Argumen yang mendukung investasi asing sebagian besar berasal dari analisis teori ekonomi klasik, tradisional, dan teori pertumbuhan baru yang memusatkan perhatiannya pada berbagai determinan atau faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Investasi asing biasanya dilihat sebagai cara untuk mengisi kesenjangan antara tingkat tabungan, valuta asing, penerimaan pemerintah, dan keterampilan modal manusia domestik yang tersedia dengan tingkat yang dibutuhkan dari berbagai sumber daya ini guna untuk mencapai target-target pertumbuhan dan pembangunan. Kontribusi yang pertama dan yang paling sering disebutkan dari investasi swasta asing terhadap pembangunan nasional di negara penerimanya adalah peranannya dalam mengisi kekosongan atau kesenjangan sumber daya antara investasi yang ditargetkan atau diinginkan dengan tabungan domestik yang dimobilisasi. Kontribusi kedua adalah kontribusinya dalam mengisi kesenjangan antara kebutuhan valuta asing yang ditargetkan dan yang diperoleh dari pendapatan ekspor neto ditambah dengan bantuan pabrik asing neto. Kesenjangan yang dianggap dapat diisi oleh investasi asing adalah kesenjangan antara penerimaan pajak pemerintah yang ditargetkan dan jumlah pajak domestik yang dipungut. Kesenjangan yang berbeda dalam manajemen, kewirausahaan, teknologi, dan keterampilan yang diasumsikan dapat diisi sebagian maupun seluruhnya oleh operasi lokal dari perusahaan-perusahaan swasta asing. Diasumsikan
bahwa sebagian dari pengetahuan ini akan bocor ke dalam cakupan perekonomian yang lebih luas ketika para insinyur dan manajer mulai membangun usaha mereka sendiri. Transfer pengetahuan, keterampilan, dan teknologi ini dianggap sebagai hal yang diinginkan dan produktif bagi negara-negara penerima. Argumen yang menentang investasi swasta asing memperlebar kesenjangan. Secara umum, terdapat dua argumen dasar yang menentang investasi swasta asing secara umum dan kegiatan MNC secara khusus, argumen yang bersifat ekonomi dan argumen yang lebih bersifat filosofis atau ideologis. Kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang mungkin diarahkan pada mitigasi beberapa masalah ini. Banyak tokoh, akademis, dan politik di negara berkembang menyuarakan rasa keberatan mereka. Yang pertama, dampak MNC pada pembangunan sangat tidak merata, dan di banyak situasi, kegiatan MNC memperkuat struktur ekonomi yang dualistik dan memperparah kesenjangan pendapatan. Yang kedua, MNC biasanya dianggap menghasilkan produk yang kurang tepat, mendorong pola konsumsi yang kurang tepat melalui iklan dan kekuatan pasar monopolistik mereka, dan melakukan hal ini melalui teknologi produksi yang kurang tepat karena tidak menyediakan lapangan kerja. Yang ketiga, akibat dari dua poin sebelumnya, sumber daya lokal cenderung dialokasikan untuk proyek yang kurang diinginkan secara sosial. Hal ini pada gilirannya menambah kesenjangan yang memang sudah cukup lebar antara kalangan kaya dan miskin dan ketimpangan antara peluang ekonomi, perdesaan, dan perkotaan. Yang keempat, perusahaan multinasional menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk memengaruhi kebijakan pemerintah agar menjauhi sasaran pembangunan. Yang kelima, MNC dapat merusak perekonomian negara tuan rumah dengan menghambat kewirausahaan lokal dan menggunakan pengetahuan mereka yang lebih unggul, jaringan yang lebih luas, keterampilan iklan, dan sejumlah layanan pendukung penting untuk menyingkirkan persaingan lokal dan menghambat munculnya perusahaan lokal yang berskala kecil. Yang keenam, kecemasan yang seringkali diungkapkan adalah MNC bisa mendapatkan kendali atas aset dan lapangan kerja lokal dan kemudian dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan politik di segala tingkatan. Menyelaraskan pro dan kontra, baik argumentasi yang mendukung maupun argumentasi yang menentang investasi swasta asing belum bisa dibuktikan secara empiris dan mungkin tidak akan pernah. Karena kedua argumentasi ini pada akhirnya mencerminkan perbedaan dalam penilaian tentang nilai dan sudut pandang politik atau strategi pembangunan yang diinginkan. Mungkin satu-satunya kesimpulan umum yang valid adalah investasi swasta asing dapat menjadi stimulus penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial selama kepentingan MNC dan pemerintah negara tuan rumah sejalan. Dengan asumsi, tentu saja kepentingan yang sejalan ini bukan berjalan bersama dalam pembangunan dualistik dan ketimpangan yang semakin besar. Mungkin argumentasi terkuat dalam mendukung MNC adalah bahwa mereka memfasilitasi transfer pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang. Dasawarsa berikutnya menjadi periode waktu yang menarik untuk menilai kembali dampak kualitatif dan kuantitatif dari investasi MNC di negara-negara berkembang. Diharapkan bahwa dapat ditemukannya jalan keluar di mana keuntungan MNC dan pembangunan nasional bisa berjalan beriringan. Investasi portofolio swasta, manfaat dan risiko. Selain investasi langsung, komponen paling signifikan dari aliran modal swasta berasal dari bidang investasi portofolio. Dengan meningkatnya liberalisasi pasar keuangan domestik di sebagian besar negara berkembang dan makin terbukanya pasar tersebut bagi investor asing, investasi portofolio swasta kini mencakup bagian yang signifikan dari keseluruhan sumber dana yang mengalir ke negara berkembang. Pada dasarnya, investasi portofolio terdiri dari pembelian saham, obligasi, sertifikat deposito, dan surat berharga oleh pihak asing. Dari sudut pandang negara berkembang penerima dana,
aliran investasi portofolio swasta dalam pasar saham dan obligasi lokal berpotensi menjadi sarana peningkatan modal bagi perusahaan domestik. Tetapi dari sudut pandang kebijakan makroekonomi, pemerintahan negara berkembang, isu utamanya adalah apakah aliran investasi portofolio yang besar dan bergejolak ke dalam pasar saham dan obligasi jangka pendek lokal ini dapat menjadi kekuatan yang dapat mendestabilisasikan pasar keuangan dan perekonomian secara umum. Ringkasnya, aliran keuangan investasi portofolio swasta telah mengalami pasang surut yang drastis selama beberapa dasar terakhir ini. Peran dan pertumbuhan pengiriman uang. Tingkat upah di perekonomian berpendapatan tinggi diperkirakan 5 kali lipat dari tingkat upah untuk posisi pekerjaan yang sama di negara-negara berkembang secara rata-rata, setelah disesuaikan dengan paritas daya beli. Hal yang mengkompensasi kekhawatiran ini adalah manfaat yang diperoleh melalui pengiriman uang ke negara asal pekerja migran, di luar keberhasilan pekerja migran legal maupun ilegal ini. Dengan demikian, pengiriman uang itu kini menjadi salah satu jalan keluar dari kemiskinan. Memang, Bank Dunia melaporkan bahwa berdasarkan survei rumah tangga, kiriman uang ini telah mengurangi kemiskinan di negara-negara seperti Guatemala, Uganda, Ghana, dan Bangladesh. Pertumbuhan pengiriman uang yang tercatat sebagian diakibatkan oleh akuntansi yang lebih baik. Sebagian analisis bahkan memandang data statistik pada tahun-tahun belakangan ini masih mengalami perhitungan yang terlalu rendah. Faktor lain yang lebih penting diantaranya yaitu meningkatnya jumlah pekerja migran dan kemajuan dalam lembaga perantara keuangan yang mengurangi biaya pengiriman uang kepada keluarga pekerja migran. Dengan demikian, peningkatan pasar pengiriman uang oleh pekerja migran merupakan fenomena murni. Pengurangan dalam biaya dan hambatan pengiriman uang lainnya juga meningkatkan manfaat yang diperoleh. Migrasi tidak selalu bersifat sukarela dan mungkin diakibatkan oleh perdagangan manusia. Sekalipun sukarela, pekerja migran seringkali tidak memiliki informasi sempurna mengenai kondisi kerjaan, eksploitasi, serta perlakuan tidak wajar menjadi hal biasa. Selanjutnya, bantuan atau pinjaman asing. Bantuan asing adalah transfer internasional dari dana publik dalam bentuk pinjaman atau hibah, baik secara langsung dari satu pemerintah ke pemerintah lain atau disebut juga bantuan bilateral, atau secara tidak langsung melalui sarana badan bantuan multilateral seperti Bank Dunia. Para ekonom mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai setiap aliran modal ke negara-negara berkembang yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama, tujuan non-komersial dilihat dari sudut pandang pemberi donor. Yang kedua, dicirikan dengan syarat-syarat lunak, yakni tingkat bunga dan periode pembayaran bagi modal yang dipinjam harus lebih lunak atau tidak ketat daripada syarat-syarat komersial pada umumnya. Kita tidak bisa begitu saja menambahkan nilai dolar dari hibah dan pinjaman. Masing-masing memiliki arti tersendiri bagi pihak negara, pendonor, dan penerima. Pinjaman harus dilunasi dan dengan demikian memberikan biaya bagi donor dan manfaat yang lebih kecil dari nominal pinjaman itu sendiri bagi penerima. Secara konseptual, kita sebaiknya mengurangi atau mendiskontokan nilai dolar dari pinjaman berbunga sebelum menambahkannya dengan nilai hibah yang langsung diberikan. Jumlah dan alokasi bantuan publik. Bantuan pembangunan resmi atau ODA adalah penyaluran pinjaman atau hibah dengan syarat lunak oleh badan resmi, biasanya oleh negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat dengan OEDC yang berpendapatan tinggi. Jelas bahwa alokasi bantuan asing sebagian hanya ditentukan oleh kebutuhan relatif negara-negara berkembang. Sebagian besar bantuan bilateral tampaknya didasarkan pada pertimbangan politik dan militer. Bantuan multilateral, misalnya Bank Dunia dan PBB, lebih memiliki dasar ekonomi.
Meskipun dalam hal ini pun kalangan kaya sepertinya menarik lebih banyak sumber daya per kapita ketimbang kalangan miskin. Alasan negara donor memberikan bantuan. Pemerintah negara donor memberikan bantuan karena hal ini merupakan kepentingan politis, strategis, dan ekonomis mereka. Sebagian bantuan pembangunan mungkin dimotivasi oleh dorongan moral dan kemanusiaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung, misalnya bantuan pangan darurat dan program kesehatan. Dan tentu saja hal ini telah menjadi jawaban retoris mengenai makin meningkatnya bantuan dalam dasawarsa pertama abad ke-21 ini. Yang pertama ada motivasi-motivasi politis. Motivasi-motivasi politis sejauh ini dianggap lebih penting bagi negara pemberi bantuan, terutama bagi pendonor terbesar yaitu Amerika Serikat. Yang kedua ada motivasi-motivasi ekonomi. Dalam konteks prioritas strategi politik yang luas, program bantuan asing dari negara-negara maju memiliki alasan ekonomi yang mendasar. Motif politik mungkin lebih bernilai sangat penting bagi negara donor lain. Alasan ekonomi setidaknya dijadikan sarana pengumbar janji untuk menyamarkan motif lain dalam memberikan bantuan. Argumentasi ekonomi yang mendukung bantuan asing. Yang pertama, kendala valuta asing. Pembiayaan eksternal baik pinjaman dan hibah dapat memainkan peranan penting dalam melengkapi sumber daya domestik dalam rangka meringankan minimnya tabungan atau valuta asing. Kendala valuta asing adalah kekurangan yang terjadi ketika defisit perdagangan yang direncanakan melebihi nilai aliran masuk modal yang menyebabkan pertumbuhan output terbatas pada ketersediaan valuta asing untuk import barang modal. Yang kedua, pertumbuhan dan tabungan. Bantuan eksternal juga dianggap dapat memfasilitasi dan mempercepat proses pembangunan dengan menghasilkan tabungan domestik tambahan sebagai hasil laju pertumbuhan yang lebih tinggi yang memang ingin diraih. Yang ketiga, bantuan teknis. Bantuan teknis adalah bantuan asing baik bilateral maupun multilateral yang mengambil bentuk berupa transfer personil ahli, teknisi, ilmuwan, pendidik, dan penasehat ekonomi, dan terutama penggunaan jasa mereka dalam memberikan pelatihan bagi personil lokal, ketimbang hanya transfer dana semata. Yang keempat, kapasitas absorptif. Kapasitas absorptif adalah kemampuan suatu negara untuk merayap bantuan swasta atau publik asing untuk menggunakan dana tersebut secara produktif. Yang ketiga, motivasi ekonomi dan kepentingan pribadi negara donor. Argumentasi yang mendukung bantuan asing sebagai bahan utama keberhasilan pembangunan seharusnya tidak menafikan kenyataan bahwa pada tataran ekonomi yang ketat sekalipun, manfaat nyata dirasakan negara donor berkat program bantuan mereka. Bantuan terikat. Bantuan terikat adalah bantuan asing dalam bentuk pinjaman atau hibah bilateral yang mengharuskan negara penerima agar menggunakan dana tersebut untuk membeli barang atau jasa dari negara donor. Dalam hal ini, jelas menjadi pilihan terbaik kedua ketimbang bantuan tak terikat dan mungkin juga perdagangan yang lebih bebas melalui pengurangan hambatan impor negara maju. Mengapa negara penerima menyetujui bantuan? Alasan mengapa negara penerima biasanya cenderung menerima bantuan, bahkan dalam bentuk yang membatasi dan ketat, kurang dipertimbangkan ketimbangan alasan mengapa negara donor memberikan bantuan. Sejumlah negara-negara berkembang penerima bantuan semata-mata karena mereka disodori bantuan dan mereka tidak bertanggung jawab atas penggunaannya. Di beberapa negara dipandang baik oleh negara donor maupun negara penerima sebagai sarana yang dapat memberikan kekuatan politik yang lebih besar kepada pemimpin yang sedang berkuasa untuk menekan gerakan oposisi dan mempertahankan dirinya di tampuk kekuasaan. Peran lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan asing. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM meliputi kelompok agama, yayasan amal dan swasta, organisasi penelitian, serta ikatan dokter, perawat, insinyur, pakar pertanian, dan ekonom.
LSM memiliki dua keunggulan utama. Yang pertama, karena tidak terikat dengan kepentingan politik, sebagian besar LSM mampu bekerja lebih efektif di tingkat lokal bersama masyarakat yang mereka coba bantu ketimbang program bantuan bilateral dan multilateral. Yang kedua, dengan bekerja langsung bersama organisasi masyarakat setempat, banyak LSM lebih mampu untuk menghindari kecurigaan dan sinisme dari masyarakat miskin yang seringkali memandang bantuan mereka sebagai bentuk pamrih atau hanya berjangka pendek. Selanjutnya, konflik dan pembangunan. Yang pertama, cakupan konflik disertai kekerasan dan risiko konflik. Keamanan fisik merupakan landasan bagi kapabilitas manusia. Jaminan adanya keamanan mungkin menjadi hal paling mendasar bagi seluruh lembaga pembangunan. Konflik disertai kekerasan telah menghambat kemajuan di banyak negara termiskin. Yang kedua, konsekuensi dari konflik bersenjata. Yang pertama ada masalah kesehatan. Yang kedua, hancurnya kekayaan. Yang ketiga, memperparah kelaparan dan kemiskinan. Yang keempat, hilangnya pendidikan. Yang kelima, ikatan sosial yang koyak. Selanjutnya, penyebab konflik bersenjata. Yang pertama, ketimpangan horizontal. Adanya ketimpangan horizontal antara kelompok dengan identitas budaya berbeda secara signifikan meningkatkan risiko konflik. Yang kedua, sumber daya alam untuk kebutuhan dasar. Kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama langkanya pangan, lahan subur, dan air, dapat berkontribusi menimbulkan konflik atau memperbesar risiko konflik. Yang ketiga, perebutan untuk menguasai sumber daya alam yang bisa diekspor. Adanya sumber daya alam ekspor bernilai tinggi seperti intan, minyak, kayu, tanpa adanya aturan hukum tentang bagaimana manfaat komoditas ini akan didistribusikan, tampaknya akan menjadi faktor utama dalam mendorong konflik disertai kekerasan. Selanjutnya ada resolusi dan pencegahan konflik bersenjata. Pentingnya kelembagaan. Lembaga yang baik memberikan landasan akan jaminan keamanan dan hak dasar untuk mencegah setidaknya memitigasi risiko konflik bersenjata yang bisa menghambat dan memundurkan pembangunan. Yang kedua, pelaku global. Dalam pembangunan pasca konflik, keterlibatan pelaku tingkat global, regional, nasional, dan masyarakat sangat penting. Yang ketiga, pelaku regional. Rekonstruksi pasca konflik juga menjadi permasalahan bagi kerjasama regional berbagai negara. Yang keempat, pelaku nasional. Negara harus cukup kuat untuk melindungi warga negaranya dari tindakan kekerasan dan melaksanakan peran penting lainnya yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima, fokus pada pendidikan atau education for all dari UNESCO menunjukkan adanya hubungan saling menguatkan antara pendidikan yang rendah dengan konflik disertai kekerasan. Yang keenam, pembangunan ekonomi yang bersifat lokal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.